Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Penampakan wanita di jurang angker. Pulang tengah malam menuju desa yang sepi dan melewati jurang merupakan hal yang biasa bagi masyarakat setempat. Begitupun dengan Rio dan Jaja. Dua pemuda itu sebenarnya sudah akrab dengan jalan-jalan yang biasa mereka lalui, termasuk jalan angker yang diapit dua sisi jurang. Namun malam itu nampaknya menjadi malam yang berbeda bagi Rio dan Jaja. Malam itu, udara sangat dingin. Ditambah hembusan angin yang begitu menusuk ke tulang, membuat Rio dan Jaja betah bercengkrama di warung kopi hingga larut malam. Obrolan yang asik, ditemani kopi panas membuat mereka lupa waktu. Hingga jam menunjukkan pukul 12 lebih. Suasana sekitar pun semakin sunyi. Hampir tidak ada kendaraan lain yang lewat malam itu. Hanya terdengar suara musik dari radio pemilik warung. Beberapa saat kemudian, mereka memutuskan untuk pulang. Jak, pulang yuk. Ntar dulu ah. Bentar lagi. Udah malam, Jak. Udah makin sepi jalanan. Elah, bentar lagi lah. Kita mau pulang lewat mana sih emang? Tuh, lewat sana. Lu yakin lewat sana? Lewat jalan lain aja deh. Dih, kenapa dah emangnya? Takut yo. Ya elah, hari gini masih aja percaya sama yang mistis-mistis. Udah gak zaman yo. Mending lo nyebur tuh ke kali kalau masih percaya yang gituan. Lu kalau ngomong jangan sembarangan. Ya lagian lu masih aja takut hari gini. Siapa yang takut? Lah itu buktinya. Lo gak berani kan lewat sana? Ih, kata siapa? Oke, gimana kalau kita lewat jalan itu tapi motornya gak usah dinyalain? Berani gak lu? Wah, nantangin gua lo. Oke, siapa takut? Setelah menyeruput kopi terakhirnya, Rio dan Jaja segera beranjak dari warung kopi dan pulang dengan tidak menyalakan motor. Keraguan Rio melewati jalan itu seakan berubah menjadi perlombaan yang harus ia menangkan. Walau ia sadar kalau jalanan itu angker dan berbahaya saat malam hari. Mereka mulai mendorong motornya melewati ruas jalan yang tidak begitu besar. Kondisi jalan yang sedikit remang membuat perjalanan pulang mereka sedikit mencekam. Terlebih ketika memasuki area jurang. Tidak ada penerangan sedikit pun. Sisi jalan yang tadinya ada rumput liar, kini sudah berubah menjadi jurang. Jak, gelap banget ya. Hahaha, namanya juga malam Rio. Kalau terang itu pagi. Lagian kenapa sih lu? Takut banget ya? Enggak. Terus kenapa? Udah deh, ngaku aja sama gua kalau lu takut kan lewat sini. Masa tadi nantangin sekarang malah ketakutan sih lu? Bukan gitu. Dingin woi. Biar cepet sampai. Mending kita nyalain aja motornya. Di tengah obrolan mereka yang sunyi ditemani suara jangkrik, tiba-tiba terdengar suara lonceng. Mereka saling bertatapan dan penuh tanda tanya. Jak, yuk, lu dengar kagak? Masa ada suara lonceng sih? Iya, gue denger. Itu suara gantungan kunci lo kali. Ngaco, gue mana ada gantungan kayak gitu.
Suara handphone lo berarti? Ye, handphone gue juga udah mati dari tadi, Pak. Nggak mungkin ngeluarin suara. Nadanya juga bukan lonceng kali. Ketika Rio menjelaskan handphonenya yang mati, tiba-tiba terdengar suara lonceng yang kedua. Kini suaranya lebih keras dan membuat mereka kembali saling bertatapan dan mulai panik. Oke, lo buruan naik. Bodo amatlah sama tantangan lu. Ayo cepetan naik. Lu mau ikut nggak? Kalau nggak, gue tinggal nih. Cepet. Iya, gue ikut yuk. Rio langsung bergegas naik ke atas motor. Namun entah kenapa, motor yang dibawa sangat sulit untuk dinyalakan. Jaja berusaha menyalakan motor bebeknya itu. Keringatnya pun mulai mengucur. Ayo dong, Ja, nyalain motornya. Aduh, kenapa lagi nih motor? Susah banget nyalainnya. Aduh, coba deh, engkol dulu deh. Coba awas, turun dulu. Gak mau, ntar lu tinggal. Udahlah, cepet, turun dulu Gi. Iya. Oke, bismillah. Nah, alhamdulillah bisa kan? Dah, yuk naik yuk. Jaja langsung menancap gas, berusaha pergi jauh secepat mungkin dari lokasi tersebut. Mereka yang memang sering melewati jalan itu pun tahu, sebenarnya jarak mereka dengan pemukiman warga sudah tak jauh lagi. Ja, kok nggak sampai-sampai sih? Nggak tahu nih, biasanya cepet banget kalau kita lewat sini. Mereka semakin kebingungan dan panik. Jaja yang membawa motor merasa cukup lama dan seharusnya sudah sampai ke pemukiman warga. Namun di tengah kebingungan dan kepanikan mereka, tiba-tiba motor yang mereka bawa melindas sesuatu yang membuat mereka hampir jatuh. Aduh, apaan tuh? Yang bener dong, Ja, bawa motornya. Sorry, gak kelihatan gua. Tapi tadi itu apaan? Gak tahu gua. Coba stop, ada yang jatuh gak? Jaja menghentikan motornya dan mereka mencari tahu apa yang barusan terlindas. Matanya menyusuri sekitar jalan dan saat Rio menengok ke belakang, di kejauhan ia melihat ada gundukan yang tiba-tiba terbangun. Jantungnya semakin berdetak kencang melihat itu. Ja, lihat Ja, itu apaan? Apaan yo? Itu, lihat di sana. Tadi kita nabrak itu bukan? Itu apaan yo? Kok orang bangun? Lu gak ngerasa ngelindes dia? Gak lali aku, gak ngeliat ada apa-apa tadi. Ayo coba kita cek ke sana. Seriusan lu? Dengan bantuan senter handphone, mereka mendekati arah gundukan yang mereka lindas untuk mencari tahu apa sebenarnya. Perlahan mereka mendekat. Suasana semakin mencekam. Angin pun terus bertiup kencang. Namun, ketika semakin dekat, mereka justru tak menemukan gundukan itu. Mereka berpikir kalau yang mereka lihat dari jauh hanyalah sebuah halusinasi. Loh, kok gak ada apa-apaan sih? Udahlah, yuk cabut. Ah, aneh banget. Lo tadi lihat juga kan? Udah, yuk naik. Cabut dari sini deh mendingan. Mereka memutuskan melanjutkan perjalanan. Namun,
Ketika mereka berbalik badan menuju ke sepeda motornya, mereka dikejutkan dengan sosok perempuan berdiri di hadapan mereka. Memakai baju putih dengan rambut panjang tergerai. Wajahnya sangat pucat, lebih pucat dari orang yang sedang sakit. Rio dan Jaja yang melihatnya langsung teriak seketika dan lari terbirit-birit. Rio dan Jaja langsung menuju motornya. Mereka berusaha dengan cepat meninggalkan tempat itu. Namun motornya kembali bermasalah. Sementara wanita berbaju putih itu perlahan mendekati mereka. Buruan nyalain motornya. Ya elah, bangke nih motor. Kenapa lagi sih ngadet? Kenapa lagi sih nih motor ya? Gak tahu nih. Ah, dodol lu. Itu kuncinya belum lu pasang, Ja. Anjir, kemana kuncinya yuk? Sumpah, gue gak cabut tadi. Ih, jangan bercanda lu, Ja. Seriusan, gue gak bercanda. Aduh, Ja. Lu lihat tuh cewek makin deket. Buruan. Anjir, di mana sih? Di tas gue juga gak ada lagi kuncinya. Ah, itu kuncinya jatuh. Cepetan ambil. Iya, sabar dong yuk. Ini lagi gue engkol nih. Bismillah. Alhamdulillah nyala. Buru, naik deh. Aduh, kok gak mau jalan? Kenapa lagi sih ini? Padahal udah gue gas. Buruan lu bercanda mulu. Gasnya berat banget loh ini, asli. Wanita itu semakin dekat. Suasana semakin menakutkan ketika Rio dan Jaja ditertawakan oleh wanita itu. Motor sudah menyala, namun tetap masih belum bisa berjalan. Seperti ada yang menariknya ke belakang. Hingga beberapa saat, motor tersebut bisa berjalan. Jaja langsung tancap gas dan meninggalkan tempat itu. Dari kejauhan terlihat samar cahaya lampu dari rumah warga. Jaja berusaha dengan cepat menuju rumah itu agar bisa aman dari kejaran wanita tadi. Ayo Ja, buruan. Itu kayaknya udah kelihatan lampu rumah dah. Oke. Gue ingetin lu jangan nengok ke belakang sama sekali ya. Ja, itu di depan ada pos ronda. Ke situ dulu deh, Ja. Kayaknya ada orang. Itu ya kayaknya ada orang. Alhamdulillah. Rio dan Jaja akhirnya sampai di pos ronda yang kebetulan sedang ada 2 orang bapak-bapak yang berjaga di sana. Kalian kenapa? Rio dan Jaja masih belum bisa menjawab pertanyaan Pak Tony. Mereka langsung naik ke atas balai ronda dan sedikit mengumpat. Kalian ini dari mana? Coba ceritakan ada apa. Itu Pak, tadi kita tuh lewat jalan deket jurang sana. Tiba-tiba kayak ngelindas sesuatu dan pas kita berdua lihat tuh gak ada apa-apa. Iya Pak, dan pas kita mau balik tuh tiba-tiba ada perempuan pakai baju putih di hadapan kita. Rambutnya panjang bener. Mukanya pucat pula. Motor kita juga tadi susah banget jalannya gara-gara ketemu tuh cewek. Emangnya kalian baru pertama kali lewat sini? Udah sering sih Pak. Terus kenapa bisa sampai kejadian begini? Ini kayaknya gara-gara dia nih Pak. Ngomongnya sembarangan. Ya apaan lu? Lu tadi yang duluan bikin tantangan di situ. Nah, itu dia. Di sana itu emang harusnya hati-hati, Dek. Gak boleh sembarangan ngomong, apalagi pakai nantang-nantangin segala. Bahaya, Dek. Mendengar penjelasan itu, mereka sadar bahwa ini akibat ulah mereka sendiri berbicara sembarangan.
bahkan menantang diri di tempat angker seperti itu. Setelah beberapa saat beristirahat, Rio dan Jaja melanjutkan perjalanannya menuju rumah masing-masing.